Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa dunya wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Para hadirin dan hadirat, baik yang ada di sini maupun yang online maupun yang netizen, pemirsa Majelis Zikir dan Sholawat MDS Rijalul Ansor Kecamatan Grogak. Pada kesempatan kali ini kami ditugaskan pada malam hari ini untuk mengkaji kitab yang cukup terkenal, cukup menjadi bahan acuan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu di bidang akidah, yakni Aqidatul Awam. Yang ini hampir mayoritas penduduk kita, wabil khusus ahli sunnah wal jamaah, pasti memulazamkan, mengistiqomahkan membaca Aqidatul Awam di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, pembacaan Aqidatul Awam ini. Sebelum kita mulai kajian kitab Aqidatul Awam ini, kita lebih baiknya kita tawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW dan kepada guru-guru kita semua. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Sayyidil Anam wa lisalin anwa'i wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المعلمين وذريتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا أحمد المرزقي المالكي وصل إلى سحناوي البندني وخصوصا إلى أهل البنكلاني وصل إلى إكسان العارفين وصل إلى كأسان العارفين هم باب الأسد ودفر النوار وصل إلى دفر الجزلي وصل إلى كان guru Jenab Abdul Majid Al-Fansuri wa husnillah bi alimin wal babaki wa husnillah ki Haji Mustain Ramli Jombang wa husnillah Basir Haji Abdul Latif wa ila jami' masyayikhina lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para pemirsa dan yang hadir di tempat ini, dalam kitab Aqidatul Awam ini ada beberapa syarah atau penjelasan. Salah satunya yang kami ambil adalah dari kitab Nur Dzolam. Jadi ini adalah kitab Aqidatul Awam yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Nur Dzolam. Nama kitabnya Nur Dzolam, dan ini dikaji di pesantren-pesantren yang biasa disebut dengan kitab kuning. Dan alhamdulillah program daripada MDS Rijalul Ansor ini, kajiannya semua berdasarkan daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf, sehingga kita meneguhkan jati diri kita sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah, yang alhamdulillah sudah dilaksanakan dari awal puasa. Kita melakukan kajian kitab kuning. Dan ini tentunya perlu dukungan dari sahabat-sahabat dan juga warga Nahdiyin, sehingga tradisi keilmuan ini, tradisi pengajian yang dilaksanakan oleh MDS ini terus istiqomah dilaksanakan.
Jadi ini jarang sekali ada kajian-kajian kitab kuning yang komprehensif. Jadi ini penting sekali karena hari ini para pemuda, para remaja agak sedikit menjauh dengan kitab. Jarang sekali ada lagi kajian-kajian seperti dulu-dulu, atau seperti orang tua kita yang ketika di kampung-kampung melakukan kajian-kajian kitab, baik itu kitab Melayu maupun kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, hari ini dari MDS, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini menghidupkan, apalagi ini adalah bulan Ramadan. Tentunya hataman kitab di bulan Ramadan jauh lebih pahalanya ketimbang di luar bulan Ramadan. Sehingga di beberapa pondok pesantren banyak sekali hataman-hataman kitab. Dan kita sebagai santri, sebagai alumni pondok pesantren juga mencoba untuk mengkaji walaupun tidak di dalam pesantren. Yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, bekal dari yang ngajar maupun yang mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menjelaskan terlebih jauh terkait nazaman Aqidatul Awam ini, alangkah lebih bijaknya saya ingin sedikit menceritakan asal usul daripada nazaman daripada Aqidatul Awam ini. Di dalam kitab Nurul Dhalam ini disebutkan bahwa sesungguhnya annas sababa hadhil manzumah. Jadi disebutkan sebab-sebab atau sebab kenapa nazaman ini ada. Nah, ternyata Syekh Ahmad Al-Marzuki, diceritakan Syekh Ahmad Al-Marzuki ini pada suatu ketika bermimpi bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tepatnya yang pertama karena ini mimpinya dua kali. Yang pertama tanggal 6 Rajab. 6 Rajab tahun 1285 Hijriah. Kalau sekarang 1443 berarti sudah 158 Hijriah. Sudah 158 tahun yang lalu. Nah, ini tanggal 6 Rajab. Tanggal 6 Rajab ini dikisahkan di kitab ini bahwa sesungguhnya Syekh Ahmad Al-Marzuki bertemu dengan Nabi Muhammad pada pas malam Jumat. Makanya saya ngambil barokah daripada malam Jumat. Malam hari ini malam Jumat. Nah, karena memang salah satunya adalah pertemuan yang pertama daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan Nabi kita Nabi Muhammad di dalam mimpi itu pas malam Jumat. Anan nazim ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam akhirul lailah Jum'ah min awali Jum'ah min sahri Rajab. Jadi di malam Jumat. Nah, ketika itu Nabi meminta Syekh Ahmad Al-Marzuki wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' manzumah at-tauhidi allati man hafadhaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsud min kulli khair wa faqal kitab wa sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki atau memerintahkan, iqra', bacalah nazaman tauhid yang apabila menjaganya, apabila menghafalkannya pasti masuk surga. Nah, ini luar biasa. Man hafadhaha dakhalal jannah. Ini yang menjadikan mungkin nazaman ini dilazimkan, diistiqomahkan di masyarakat kita. Karena kita menghafalkan, kita menjaga daripada nazaman tauhid ini sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dakhalal jannah, ini sudah garansi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Sesuai dengan kitab dan sunnah. Lalu Syekh Al-Marzuki karena diminta untuk membaca nazaman, beliau wa matil kal manzumah ya Rasulullah. Beliau bertanya balik kepada Rasulullah, nazaman yang mana kira-kira ya Rasulullah? Nah, memang merasa mungkin Syekh Ahmad Al-Marzuki tiba-tiba bermimpi ditanya suruh membaca nazaman tauhid.
Faqala li ashabi isma' min Rasulillah may yaqulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul. Maka di sini para sahabat mengatakan, wahai Ahmad al-Marzuki, dengarkanlah dari Rasulullah. Hingga Rasulullah membaca dari abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani sampai kalimat wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, jadi ceritanya itu adanya nazoman ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ini adalah berarti bukan karangan Syekh Ahmad al-Marzuki, akan tetapi sampai wasuhuful khalili wal kalimi ini adalah isyarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ini bukan sampai ke tingkatan hadis, karena Rasulullah bertemu dengan Syekh Ahmad al-Marzuki dalam mimpi. Karena bertemu dalam mimpi tidak dikategorikan sebagai hadis. Akan tetapi ini sangat kuat sekali. Ini sangat kuat sekali. Ketika Syekh Ahmad al-Marzuki bangun, lalu langsung hafal apa yang dibacakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah lama bermimpi kembali. Sumala makan lailatul jum'ah allati hiya lailatul samin wal isrin hisaban min sahri dzul qa'dah. Ra'an nazim an-nabi sallallahu alaihi wasallam maratan saniyah. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ternyata bermimpi kembali. Bermimpi kembali bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dalam mimpi, dan ini juga di malam Jumat. Mudah-mudahan kita malam Jumat pengajian ini ittibaan untuk mengikuti itu barokahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi, walaupun hanya sekedar saja. Karena di dalam satu riwayat hadis dinyatakan bahwa barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad pasti walaupun dalam mimpi, walaupun sekejap mata, pasti akan bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. yakni pasti bertemu dengan Nabi Muhammad ya di surga yang tentunya. Nah, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu yang kedua, Nabi pun meminta Syekh Ahmad al-Marzuki membaca kembali nazaman yang sudah dikumpulkan. Dan ini diceritakan di sini bahwa Syekh Ahmad al-Marzuki dan dengan Nabi Muhammad itu duduk, itu lutut ketemu dengan lutut. Dan di sampingnya para sahabat. Ini ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Nah, ketika Syekh Ahmad al-Marzuki, sekarang Syekh Ahmad al-Marzuki yang membaca karena beliau sudah hafal dan yang lainnya. Dan juga beliau Syekh Ahmad al-Marzuki menambah daripada bait-bait yang dibacakan oleh Nabi Muhammad pada 6 Rajab. Akan tapi bait setelahnya itu adalah tentang peristiwa Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini karena mungkin waktu nanti tidak terlalu lama, mungkin sedikit saja nanti kami menjelaskan beberapa bait yang ada di sini. Jadi ketika Syekh Ahmad al-Marzuki membaca dari awal sampai akhir dengan berhadapan langsung dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bait, setiap nazaman, setiap nazam itu para sahabat mengatakan amin. Sumama abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ketika membaca seperti itu, para sahabat mengatakan amin. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu sampai di sana para sahabat mengatakan amin. Dan ini adalah menjadi sangat luar biasa kitab ini, sehingga sampai hari ini wabil khusus kita selaku warga Nahdiyin yang sanad keilmuan kita wabil khusus NU ya. NU ini sanadnya kan dari Hasyim Asy'ari ke Khalil Bangkalan, dan dari Khalil Bangkalan nyambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani dan mungkin seterusnya Syekh Ahmad al-Marzuki dan banyak ulama-ulama kita tentu mengistinghamakan ini karena nazam daripada Aqidatul Awam ini sangat ringkas, padat dan mencakup kepada akidah. Perlu diketahui bahwasanya akidah ini penting
penting sekali dalam kehidupan hari ini, karena dalam Islam itu ada 3 segmen yang harus dipahami. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah atau fikih, yang ketiga adalah akhlak. Nah, kalau perbedaan kita di dalam fikih, kalau bermadzhab masih sama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, 4 mazhab, tentunya banyak. Dengan firqah atau dengan golongan-golongan yang lain, mungkin kalau bidang fikih masih tidak terlalu berat. Masih tidak terlalu berat perbedaan kita. Akan tetapi kalau di dalam bidang tauhid ini sangat berat. Kalau di bidang akhlak mungkin tidak terlalu berat ya, perbedaan bidang akhlak ini tidak terlalu membawa dampak. Akan tetapi perbedaan kita di dalam bidang ilmu tauhid ini akan menyebabkan kita kepada cara berpikir yang berbeda. Dan inilah yang menyebabkan kita sering terpecah, sering memahami tentang tauhid ini. Karena orang kalau sudah mempelajari ilmu tauhid ini, maka pastinya itu adalah sebagai modal dasar dalam beragama. Karena banyak sekali hari-hari ini Ghazwatul Fikr itu menyerang dari sisi ketauhidan. Peperangan pemikiran hari ini, anak-anak muda, pemuda kita, bahkan juga sekarang merambah ke orang tua kita, itu pemikiran-pemikiran yang di luar koridor ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah itu sangat banyak sekali. Apalagi sekarang zaman global, baik lewat Facebook, WA dan sebagainya, internet dan media sosial yang lainnya, itu sangat banyak sekali bertebaran akidah-akidah yang jauh di luar ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah ini ada 2 pimpinan atau yang istilahnya bermadzhab, yaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di luar itu, ini kurang masyhur, kurang terkenal. Nah, ahli sunnah wal jamaah yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi dan beberapa kitab beliau, bahwa akidah kita sebagai warga Nahdiyin khususnya itu adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, sekarang banyak pemikiran-pemikiran baru yang mencoba untuk tidak mau mengakui tentang Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Atau bahkan kita sebagai warga Nahdiyin kadang tidak paham bagaimana pemikiran Al-Asy'ariyah di dalam ilmu tauhidnya, bagaimana pemikiran Al-Maturidiyah, konsep ketauhidannya bagaimana. Nah, ini kadang menjadi problem juga bagi kita, sehingga kita perlu terus mengkaji secara turas sebagai kader-kader muda NU ini, membaca kembali sirah daripada pemikiran-pemikiran daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi mungkin baru mukaddimah aja. Ini ngaji malam. Kalau bulan Ramadan ini masih selit ya. Ini masih selit lah. Si jam berapa? Baru jam 9. Oh, baru mulai. Mudah-mudahan ini kitabnya khatam ini. Karena ini ada 57 bait. 57 bait nazoman. Yang kita bahas satu-satu. Ndak subuh, ndak pulang. Nyaur sini. Penontonnya yang ndak kuat. Apalagi yang baca. Atau kalau menggesah kuat. Kalau ngaji kitab ini berat. Kalau ngobrol itu kuat. Tapi kalau ngaji itu setengah jam udah paling lama deh. Ngaji itu udah lama sekali, setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai membaca kitabnya. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, kami memulai bismillahirrahmani wa birrahimi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Daimil ihsani,
yang daim itu selamanya, kebaikan yang terus menerus, memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan yang terus menerus. Jadi ini bait yang pertama. Ini bait yang pertama. Kita diajak oleh nazim untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini memang suatu kalimat yang sederhana, akan tetapi maknanya sangat luar biasa. Maknanya sangat luar biasa. Jadi disebutkan kullu amrin zibalin ma la yabtadi'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Barang siapa orang atau tiap-tiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya aqta'u, akan terpotong, akan tidak tersampaikan. Nah, ini hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Abu Daud. Jadi kita kalau memulai sesuatu itu harus dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Simple sekali. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan di Al-Quran pun banyak disebutkan, nyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini tidak hanya Nabi Muhammad yang mengawali, tapi sudah zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis itu juga menggunakan kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat ini sudah ada sejak dahulu, sudah ada kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa dengan menyebut, atau ulama ada yang mengatakan baknya ini bak ma'iyah. Jadi baknya itu beri makna ma'iyah, artinya bismillah dengan bersama. Jadi dengan bersama nama Allah. Jadi sudah bersama nama Allah. Baknya bermakna ma'iyah. Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Jadi asma Allah. Kita sudah bersama dengan Allah, apa yang mau kita takutkan? Kalau orang sudah menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, apa yang mau digalaukan? Karena sudah bersama dengan Allah. Kalau kayak Irfan masih jomblo, tidak usah khawatir. Kecuali sudah menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena sudah bersama Allah. Ini yang perlu kita pahami. Jika kita mengkaji kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baknya itu bimakna ma'iyah, bimakna bersama. Nah, ini nama kita bersama nama Allah. Kadang sering kita mengatakan, kalau kita mungkin bahasa mungkin kalau di Indonesia atas nama presiden, ya. Sudah presiden, ya. Presiden aja sudah hebat, apalagi ismullah, apalagi nama Allah. Makanya tidak jarang dulu itu dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada seorang mukmin, seorang wali yang bisa jalan di atas air. Kalau Awi baca bismillah itu tidak jalan di atas air, tapi jalan di atas penderitaan orang lain. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa kalimat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Banyak amalan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca banyak ya, ada yang membaca 111, ada macam-macam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dimulazamkan, ketika diistiqomahkan dalam keseharian kita sebagai wirid kita, akan membawa dampak yang luar biasa. Yang selanjutnya, falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baki bila tahawuli. Falhamdu, maka adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah, al-qadim yang dahulu, al-awal yang pertama, wal akhir yang akhir, al-baqi yang kekal, bila tahawuli tanpa perubahan. Ini ngaji gaya cepat aja, kayak hataman. Falhamdu ini sedikit kita bahas. Falhamdu adalah adapun segala puji. Kalau dalam kaitan ilmu nahu, bahasanya adalah alhamdu, alnya ini al lil istighraq. Jadi
Lil istighraq itu mengungkapkan bahwa keseluruhan, al yang menyatakan keseluruhan, sehingga segala puji lillah, milik Allah. Lamnya bimakna milki. Ada lam bimakna ta'lil, ada lam bimakna yang lain, akan tetapi di sini lam bil makna milki. Bahwa segala puji lillah ialah milik Allah. Kita memuji, yang memuji Awi ganteng, Irfan ganteng, itu pada hakikatnya adalah lillah, milik Allah. Jadi siapapun yang kita puji, walaupun kita puji siapa, mau puji siapapun, itu adalah lillah, ialah milik Allah, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang menciptakan ini adalah Allah. Jadi sehingga falhamdu, maka adapun segalanya, segala seluruhan, sehingga tidak ada yang tersisa, itu lillah, milik Allah. Segala pujian, kita memuji apapun, memuji siapapun di dunia ini siwallah, maka itu adalah lillah, milik Allah. Al-Qadim artinya dahulu, dahulunya Allah, tidak ada awal dahulu, beda dengan dahulunya kita. Dahulu Awi, dahulu Irfan punya pacar, sekarang enggak. Nah, ini beda dengan dahulunya Allah. Al-Awwal, yang pertama, awal ya, paling awal ya Allah. Al-akhir, yang akhir yang tidak ada akhirannya. Awal yang tidak ada awalannya, akhir yang tidak ada akhirannya. Jadi itu. Al-baqi, kekal. Allah itu kekal. Beda dengan kita, berubah-ubah. Dulu ganteng, sekarang tidak ganteng. Dulu cantik, sekarang tidak cantik. Dulu jomblo, sekarang tetap jomblo. Dulu punya pacar 3, sekarang 1 aja susah. Ya, ini tapi kalau Allah itu kekal, kekuasaan kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Jadi al-baqi, Allah itu kekal. Jadi nggak ada Allah itu berubah-ubah, nggak ada. Allah berubah-ubah, nggak ada. Jadi baqi, kekal. Jadi kekal akan keputusan-keputusannya. Lanjut ya, ada pertanyaan? Simpan aja dulu. Kita lanjut dulu lah sampai nanti subuh. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Summa salatu, kemudian lazim salawat serta salam sarmada. Sarmada selamanya. Jadi dan solawat dan salam ke sarmada selamanya atas siapa? Alan nabi, atas nabi. Nabi yang bagaimana? Alan nabi khairiman, sebaik-baik orang. Qad wahada, sungguh-sungguh bertauhid. Jadi siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ini solawat. Jadi ada 3 ya. Muqaddimah itu selalu ada 3. Yang pertama basmalah, yang kedua alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini adalah juga ungkapan syukur kita, ungkapan syukur nikmat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita mengucapkan dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah. Karena barang siapa la in sakatum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, maka dia akan ditambah nikmatnya. Nah, karena Awi bersyukur punya istri, bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Atau mudah-mudahan mudah-mudahan nih ditambah wi. La in sakartum la azidannakum. Mereka bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah dapat istri satu, alhamdulillah. Jadi bersyukur dengan mengatakan, mengucapkan lisan kita itu alhamdulillah. Yang kemudian yang 3, muqaddimah yang harus ada itu adalah solawat. Karena ini sholawat yang paling penting, salah satu yang terpenting. Ya, di Al-Quran disebutkan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hingga sholawat ini adalah sangat luar biasa. Perintah yang Allah terlebih dahulu yang menjalankannya. Perintah yang tidak ada perintah selain Allah menjalankan perintah.
bahwa menjalankan apa yang diperintahkan, apa yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalimatnya innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, salluna 'alan nabi, sedang dan akan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai orang yang beriman, ya lazim ini sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintah membaca solawat. Nah, apapun, kalau kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka pasti apapun yang menjadi kegundahan kita, apapun yang menjadi kegalauan kita, kalau sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad, maka kegalauan itu akan sirna. Karena saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sholawat burda itu ada kalimat wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Wa kulluhum, dan adapun tiap-tiap sesuatu, tiap semuanya, wa kulluhum mir rasulillah, dari Rasulillah, dari Nabi Muhammad. Jadi tiap semua yang ada ini adalah dari nurnya Nabi Muhammad, multamisun, diambil. Wa kullu min rasulillahi multamisun. Seperti apa? Gharfan minal bahri, seperti menggenggam air lautan. Lautan itu Nabi Muhammad, diumpamakan genggaman itu adalah selain Nabi Muhammad. Aurasban minad diyami, atau seteguk daripada air hujan yang sangat deras. Ada hujan deras itu Nabi Muhammad, setegukannya itu adalah kita semua. Siwallah. Jadi semua multamisun, rembesan ini dari Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad ditawarkan harta, ditawarkan apapun oleh kafir Quraisy saat itu, tidak ada artinya. Kenapa? Karena semua yang ada kita ini adalah bersumber dari nurnya Nabi Muhammad. Jadi enggak ada. Walaupun kata Nabi Muhammad bintang, bulan ditaruh, enggak ada artinya. Kenapa? Karena bulan dan bintang juga merupakan bagian daripada nurnya Nabi Muhammad. Bintang, bulan, matahari dan sebagainya, semuanya itu adalah multamisun. Jadi dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa. Bahkan disebutkan lanjutannya, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, tulang belulang yang ada itu bisa bersatu. Yang bergantung yang baca. Kalau kita yang baca Muhammad, Awi baca Nabi Muhammad nambah susah. Karena yang namanya Muhammad sekarang banyak. Ada debt collector namanya juga Muhammad. Ada yang lagi hutang namanya Muhammad, bahaya juga. Tapi ini asma Nabi kita Nabi Muhammad, itu namanya Nabi Muhammad yang terpuji. Muhammad. Kita sebagai umatnya juga mencantumkan nama Nabi Muhammad kepada diri kita. Ya, kalau orang laki-laki zaman dulu itu pasti dipanggilnya Mat. Mat, mana Mat? Jadi dulu nenek-nenek kita, datuk-datuk kita itu kalau manggil, kalau anak laki pasti panggilannya Mat. Kenapa? Karena semua yang laki-laki itu pasti harus ada nama Muhammad, Ahmad, atau nama-nama daripada Nabi Muhammad. Ya, kalau enggak nama Asmaul Husna, nama Nabi Muhammad. Jadi itu saking luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah selesai menceritakan Nabi kita Nabi Muhammad, keagungannya, kebesarannya, tidak akan pernah selesai bercerita tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membikin sholawat itu dari zaman setelah Nabi Muhammad sampai sekarang masih belum selesai. Masih terus akan ada orang-orang yang terus menggubah sholawat, pujian kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat ini luar biasa. Bisa sebagai pujian kepada Nabi Muhammad, bisa sebagai wasilah, perantara kita meminta sesuatu, baca sholawat. Pakai penyembuhan bisa, pakai rezeki bisa, pakai apa saja, sholawat.
Itu keberkahan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disinyalir sholawat itu lebih daripada ribuan sholawat ada. Nah, seorang ustadz mengatakan ada kitab itu isinya sholawat semua. Ya, salah satu yang panjang ya sholawat Badar, sholawat Burda. Tapi sholawat yang paling pendek sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Setelah itu sholawat dan salam kepada siapa? Wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad. Wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad. Keluarga yang pertama, ada yang mengatakan dari sisi nasab, ada yang mengatakan dari sisi orang mukmin, maka itu sudah pasti adalah keluarga Nabi Muhammad. Tapi yang masyhur adalah wa alihi, keluarga Nabi Muhammad ini adalah keturunan daripada Nabi Muhammad. Itu yang sampai hari ini adalah dari keturunan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ini melahirkan yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap hari, setiap kita membaca sholawat, itu pasti keturunannya ini mendapatkan daripada bacaan sholawat. Ini pasti. Wa alihi dan keluarga daripada Nabi Muhammad secara nasab. Ini kita doakan semua. Kita mendoakan supaya terus mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Wasahbihi dan sahabat Nabi Muhammad. Nah, ini kita sahabat ini sangat banyak. Sahabat ini juga banyak. Sahabat itu definisinya adalah orang mukmin yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan sahabat. Jadi sudah masuk Islam, ketemu lewat Nabi Muhammad, itu sudah dikatakan orang tersebut adalah Nabi sahabat. Sahabat Nabi Muhammad. Sudah masuk Islam, ada Nabi Muhammad lewat, maka sudah disebutkan menjadi sahabat. Sudah didoakan oleh kita sebagai orang mukmin. Semua orang mukmin mengatakan selalu membaca ketika membaca salawat wa alihi wa sahbihi ajmain. Dan siapa lagi yang dipinta salawat dan salam, yaitu waman tabi, dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar. Jalan agama yang benar. Siapa? Yaitu tentunya para tabi'in, para ulama-ulama kita yang mengikuti jalan daripada agama ini yang benar. Makanya di sini sudah disebutkan sanad itu sangat penting. Ini saya ngaji ini, alhamdulillah ini 2 kali hatam kitab Nurul Zolam ini. Yang pertama sama Ustaz Khairuddin, yang sekarang beliau menjabat sebagai Katib Katib Mahad Ali, ya, Ustaz Khairuddin. Yang kedua adalah almarhum Ustaz Dhofir Yazuli. Jadi ini hatam kitab Nurul Zolam, yaitu sarah daripada Aqidatul Awam. Jalan agama yang benar, ini sanad. Yang dimaksud adalah salah satunya adalah sanad. Ini sanadan bin sanadin. Ini harus betul-betul kita sebagai warga Nahdiyin ini juga harus punya sanad yang jelas. Jangan sanadnya, siapa sanadnya? Mbah Gogel. Kenapa Mbah Gogel? Karena Mbah Gogel tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kita tidak pernah bertemu secara langsung. Maka guru yang paling bagus adalah guru yang bertemu secara langsung. Ya, kalau ada online kayak gini, makanya tidak mau sendirian, harus ada orang. Kalau sendirian ngaji sama HP, ya paling tidak juga tambahan. Paling juga tambahan ada yang mendengarkan. Tapi yang paling penting adalah yang mendengarkan di sini. Yang paling penting adalah orang yang mendengarkan di sini. Yaitu sanad. Ya, harus bertemu. Ada yang paling afdol adalah guru yang bertemu secara langsung. Tapi kalau tidak bertemu ya tidak apa-apa lewat HP.
Udah lewat HP, tapi tidak apa-apa. Sudah zamannya sekarang. Zamannya ngaji lewat HP. Ghairu mubtadi, bukan orang yang ahli bid'ah. Nah, ini orang ahli bid'ah. Dalam kitab ini apa sih bid'ah itu? Mungkin sesi pertama ya, kita sampai di sini dulu lah. Sesi bid'ah dulu, kita bahas sedikit tentang bid'ah. Karena banyak sekali penceramah yang bid'ah, mana dalil gitu ya. Mana dalilnya gitu. Berbicara bid'ah pasti akan semakin seru dengan kelompok sebelah lah. Kelompok sebelah, entah itu sebelah kanan, sebelah kiri, ya terserah. Pokoknya sebelah dari kita sebagai Nahdiyin, yang diklaim oleh mereka adalah kita ini ahli bid'ah. Tapi para ulama juga sudah menyatakan bagaimana bid'ah itu. Wabil khusus dari karya daripada Syekh Nawawi Al-Bandani ini juga menyebutkan bagaimana sih definisi bid'ah. Saya punya keyakinan bahwa zamannya Syekh Nawawi juga, zaman 158 tahun yang lalu juga pembahasan bid'ah ini juga banyak. Sehingga di sini dalam kitab ini juga dikutip apa itu bid'ah. Bid'ah di sini secara lugatan wa syar'an. Imam Nawawi membagi secara lugatan dan syar'an. Secara lugatan, maka mukhtara'an ala ghairi misal sabiq. Ghairi misalin sabiqin. Apa secara bahasa itu? Secara bahasa adalah membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu bid'ah. Jadi membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya itu bid'ah. Awi belum ada sebelumnya, sekarang ada, bid'ah. HP belum ada dulu, sekarang ada, secara lugatan bid'ah. Ini yang dipahami oleh kubu sebelah. Itu dia hanya berbicara baru sampai kepada tingkatan mungkin baru hanya lugatan saja. Istri kedua bid'ah. Istri kedua bid'ah, karena dulunya tidak ada jadi ada. Ini secara bahasa apapun itu yang dulunya tidak ada terus diadakan menjadi bid'ah. Membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya itu bid'ah. Hingga kelompok sebelah selalu mengatakan bid'ah, ya mungkin baru pada konteks lugatan saja. Akan tetapi Syekh Nawawi Al-Bandani ada konsep syar'an, ada konsep bid'ah secara syariat. Itu apa arti bid'ah sesungguhnya? Di sini Syekh Nawawi mengatakan secara syar'an ma ahdatsa ala khilaf amr syari'. Jadi sesuatu yang baru yang bertentangan dengan perintah syariat. Nah, itu bid'ah. Ini yang penting. Sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat, dengan perintah syariat. Apa contohnya? Kalau dulu nggak ada pil koplo, nggak ada. Narkoba nggak ada. Nah, itu bertentangan dengan syariat, perintah syariat. Menyimpang, yang dari menyimpang daripada syariat. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Pahami adalah bid'ah itu tidak lagi bid'ah, tetapi kalau dia tidak bertentangan dengan perintah syariat, maka itu bukan bid'ah secara syariat, tetapi bid'ah secara bahasa. Nah, ini yang kadang orang agak keliru ya memahami bid'ah itu. Mana dalil? Tidak ada dalil ditanya. Jadi kenapa? Karena kalau kita berbicara dalil itu harus Al-Quran dan hadis, maka tentunya kajiannya lebih panjang lagi, lebih komprehensif lagi. Kalau kita yang ngajinya sebentar-sebentar, nggak mungkin mampu ngaji hadis yang ribuan hadis, nggak mungkin mampu mengkaji Al-Quran yang tafsirnya aja itu ratusan atau ribuan tafsir ada. Gimana kita mengkaji? Kecuali para ulama-ulama yang sudah betul-betul mengkaji. Hanya ada ulama yang khusus tafsir, ada ulama yang khusus hadis, itu beda-beda. Kadang ada yang ulama yang ahli tafsir belum tentu dia betul-betul ahli hadis. Ada ulama yang ahli hadis belum tentu dia ahli fikih. Sehingga untuk memahami secara keseluruhan itu memang berat. Sangat berat. Apalagi kita ya. Pakar hadis bukan, pakar tafsir bukan, pakar
fikih bukan, pakar usul fikih bukan. Kalau di NU, nah kita sebagai orang Nahdiyin, khususnya Ansor ini dan MDS, Rijalul Ansor, nggak usah kemana-mana. Ahli tafsir sudah ada, yang paling viral ya Gus Baha. Itu ahli tafsir dan Al-Qur'annya luar biasa. Dan juga yang paling terkenal juga ahli tafsir ada Kiai Haji Afifuddin Dimyati, Jombang. Beliau itu ahli tafsir. Itu terkenal sudah, pakar ketafsirannya. Ya ketimbang Ustadz Bait ya jauh lah. Ada Mas Ilham ya jauh lah ketimbang saya Ilham ya jauh. Jadi pakar tafsir ya jauh. Beliau sudah mengkaji tafsir ratusan, kita satu aja tidak pernah. Tahu nama aja sudah untung. Kalau tafsir mimpi awi apa hama. Jadi itu. Jadi tidak usah kemana-mana. Sekarang warga NU sudah diberikan pilihan. Kalau mau belajar tafsir, udah tafsir kepada Gus Baha dan Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Kalau mau belajar tentang usul fikih dan fikih, sudah ada pakarnya, yaitu Kiai Haji Afifuddin Hajir di Sukorejo. Masih banyak lagi. Kalau pakar sejarah, sudah ada Gus Muafiq, itu pakar sejarah. Sejarah dari Indonesia belum ada orang tahu. Makam-makam di mana udah ada. Kalau untuk pakar torikoh, tidak usah kemana-mana orang NU ini. Cukup kepada Habibana Habib Lutfi bin Yahya, cukup. Jadi sudah lengkap, NU sudah lengkap. Jadi tidak usah kemana-mana, tidak usah nyari yang aneh-aneh. Orang NU kok berkiblat kepada yang bukan pakar NU, yang bukan ada di NU ya. Jadi bahaya. Nanti postingan-postingan juga penting. Postingan orang Nahdiyin ya harus bersumber dari pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdiyin. Jadi kan aneh kita sebagai Nahdiyin kok postingannya bukan Nahdiyin, kan aneh. Jadi ini penting kita sebagai warga Nahdiyin, mobil khusus Rijalul Ansor, MDS Rijalul Ansor ini juga harus tetap istiqomah dalam kajian-kajian kitab kuning seperti ini. Yang selanjutnya Syekh Nawawi membagi bid'ah ini menjadi 5. Menjadi 5. Sama dengan hukum. Fikih itu juga ada 5. Nah, bid'ah itu ternyata oleh Imam Nawawi dibagi 5 juga. Yang qasimu ya munqasimatun ila aqsami khamsah. Jadi membagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang wajib. Bid'ah itu sesuatu yang baru tetapi tidak bertentangan dengan syariat, bahkan tingkatannya menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya adalah tadwinul Quran. Tadwinul Quran ini mengkodifikasi Al-Quran. Saat itu Sayyidina Abu Bakar ketika diminta oleh Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar juga nggak mau. Apa alasannya? Alasannya bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kita untuk mengumpulkan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah untuk menjadikan satu Al-Quran itu. Tetapi terus didesak oleh Sayyidina Umar. Sehingga terjadilah peperangan yang menyebabkan salah satu peperangan Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzab. Itu banyak, hampir 70 orang dari kaum muslimin yang hafizul Quran. Kalau yang kayak Awi mati tidak diperhitungkan, perang mati. Kayak Bas semua perang kan tidak diperhitungkan oleh Sayyidina Umar. Yang diperhitungkan Sayyidina Umar itu kan adalah yang hafizul Quran. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang diperhitungkan itu yang hafal Quran. Kalau yang hafal Quran nanti habis meninggal kan bahaya gitu. Sehingga usulan daripada Sayyidina Umar ini bagaimana mengumpulkan Al-Quran itu jadi satu. Tapi Sayyidina Abu Bakar akhirnya berpikir panjang, akhirnya setuju. Ketika terkumpul dengan proses yang sangat panjang, rapat-rapat,
rapat tidak hanya sekali, rapat terus, rapat. Ini betul apa enggak Al-Quran, ini betul, ini apa, siapa saksinya. Karena dulu kalau ada yang punya catatan Quran, itu disumpah dulu. Karena Al-Quran zaman itu, tadwinul Quran itu, karena Al-Quran tertulis di tulang onta. Jadi ada tulang, ditulis Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu kadang lagi duduk-duduk, ada angin, seret, oh wahyu turun. Ya sih. Nah, lagi duduk-duduk, ada malaikat datang, malaikat Jibril. Ini ada wahyu. Sehingga langsung disuruh tulis. Langsung tulis. Al-Quran itu langsung ditulis. Kalau ada pelepah kurma, pelepah kurma. Ada tulang unta di tulang unta. Ada bermacam-macam di tempat yang berbeda-beda. Sehingga dikumpulkan, dipanggil sahabat-sahabat pengumuman yang punya naskah Al-Quran, dikumpulkan, disuruh dikumpulkan. Jadi disumpah semua, ini betul apa enggak Quran? Siapa saksinya? Saat itu siapa? Ini siapa? Akhirnya terkumpul, sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang sangat baik. Dan ini yang nantinya sampai hari ini kita bisa membaca Quran, ya berkat daripada barokahnya Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini kalau Sayyidina Umar tidak punya pemikiran untuk membukukan Al-Quran, tidak tahu kita bisa apa tidak baca Quran gitu. Yang ada harokatnya sudah jelas, masih salah bacanya. Apalagi yang ada harokatnya, tidak ada titiknya. Zaman dulu itu nggak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Gimana bacaannya? Nah ini tadwinul Quran, ilmu itu terus berkembang. Nah ini menurut saya Imam Nawawi, ternyata tadwinul Quran itu adalah hal yang wajib saat itu. Bid'ah tapi wajib. Ada lagi yang dibagi oleh Imam Nawawi itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bid'ah yang fardu kifayah, yaitu al-istighal bi ulumil arabiyah. Itu ada harus bagian kita, itu yang sibuk belajar tentang bahasa Arab. Kok bisa bahasa Arab? Ya itu bahasa Arab itu karena untuk memahami Al-Quran dan hadis harus pintar bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Harus pintar bahasa Arab. Bahasa Arab yang bagaimana? Yang tentunya sastranya, nahwunya harus pintar, sorobnya harus pintar, balaghahnya harus pintar, mantiknya harus pintar. Ini ada orang yang gayanya ngaji tafsir, nggak ngerti nahwu sorob. Ada orang yang ngaji tafsir, nggak ngerti tentang ilmu balaghah. Mana orangnya? Mana orangnya? Nggak punya dalil ya. Ada orang ngaji tafsir ya walaupun sekedar terjemahan juga harus paling tidak paham sama nahwu sorob. Nahwu sorob. Ini kok gayanya, pegang mengaji apa? Ngaji tafsir. Nggak tahu nahwu, nggak tahu sorob, ngaji tafsir. Nggak tersesat untungnya. Nggak tersesat untung. Jadi penting tafsir, apalagi balaghah, karena Al-Quran itu sastra. Sastra itu ada bahasa sastra yang tidak bisa dinalar hanya sekedar hitam putih saja. Jadi harus dipahami dengan bahasa sastra. Sastra itu juga penting. Nah ini harus ada istighal bil arabiyah. Ini fardu kifayah, tidak semuanya. Karena kalau semuanya pasti tidak mampu. Ini Irfan suruh belajar nahwu sorob, tidak mampu, pecah kepala. Hawi, jangan kasih pegang nahwu sorob. WA-nya lain yang di WA. Isi HP-nya bukan nahwu sorob. Ilmu bukan. Yang dibaca bukan nahwu sorob. Enggak, karena jarang orang yang mampu untuk belajar nahwu sorob, mantik, balaghah itu yang mau tertarik untuk ilmu ini jarang. Ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ulumul Quran itu sulit. Itu hal yang sulit dan butuh waktu yang lama. Nggak ada 3 tahun terus pinter semua, nggak ada. Apalagi cuma 1 minggu. Apalagi cuma 2 minggu pelatihan terus pinter, nggak ada. Ya, ahli tafsir itu bertahun-tahun. Kajiannya mateng. Ada seminggu ikut pelatihan sudah jadi ahli tafsir. Baru dalilnya 1 aja.
Mana dalil, mana dalil. Orang tidak pernah belajar dalil, ini nanya mana dalil aja. Baru seminggu ngaji, baru 2 minggu dan nanya mana dalil. Dikasih dalil tak mau. Haram katanya dalil. Dalil. Sudah dikasih dalil, nanya soheh enggak. Orang tidak tahu sama hadis soheh, tidak tahu. Dibilang soheh, iya manggut. Nah itu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu istighalul bi ulumil arabiyah. Harus ada satu kampung itu yang belajar tentang. Jadi paling tidak ada satu kampung itu yang sudah paham tentang ilmu Arab. Karena itu akan menjadi rujukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang haram. Nah ini yang unik di kitab ini, yang haram. Ini agak ini ya. Jadi yang haram menurut Imam Nawawi, bid'ah yang haram itu bid'ah haram. Ini sudah bid'ah haram lagi, sudah bid'ah dolalah haram lagi. Itu apa? Mengutamakan orang bodoh atas ulama. Ini yang terjadi hari ini. Jadi mengutamakan orang bodoh atas ulama, atas orang yang atas alim ulama. Jadi ini menurut Syekh Nawawi Al-Bandani itu haram. Jadi kalau teks kitabnya wa taqdimul jihad alal ulama. Jadi mendahulukan pendapat orang yang bodoh timbang para ulama yang sudah soheh lah, yang sudah betul-betul memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan. Ini banyak, dan ini menurut Imam Nawawi haram. Dan ini banyak. Ini orang yang nggak paham sekarang karena punya uang sudah merasa lebih pintar daripada yang pintar. Sudah merasa lebih hebat daripada ulama. Jadi ada karena persoalan uang saja berubah pendapatnya. Nah ini haram menurut Imam Nawawi, ini haram. Ini berat. Jadi ini sudah cari dulu. Kalau udah yang punya uang yang katakan yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Karena persoalan uang ini, dan persoalan kebodohan. Ada orang bodoh jadi pejabat banyak. Ada orang bodoh jadi pejabat banyak. Jadi kalau kita menggunakan itu ketimbang para ulama, ya sesat. Ya kita termasuk yang menjalankan sesuatu yang haram. Ada orang yang kaya tapi bodoh, terus kita mau mengikuti dia dalam hal persoalan agama. Kalau persoalan uang, persoalan kerjaan ya tidak apa-apa ya. Ini dalam kategori persoalan agama yang bermadzhab, fikih atau akidah dan syariat yang lain. Tapi kalau persoalan korden ya saya tidak tahu. Awi yang paham. Korden ukuran berapa yang paham Awi. Kalau persoalan itu tidak apa. Itu karena mendahulukan kemampuan Awi di bidang korden. Atau Irfan. Bagaimana ngurus KTP ya tanya Irfan. Jangan tanya Bas. Bas tanya bagaimana ukuran sandal. Yang nomor 30 bisa berubah 35 gitu. Tanya Bas. Atau nanya Ilham bagaimana jangkar kapal itu gimana, di mana sandar kapal, di mana pajak dan jadi ini kepakaran di bidang keduniaan tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah keharaman di bidang hukum. Jadi ada orang yang bodoh berfatwa. Terus kalau diimani oleh kita, sedangkan ada ulama yang berfatwa kita tidak percaya. Nah ini yang dimaksud adalah kategori haram. Jadi tidak semua ya. Ini kalau persoalan keduniaan, ya nggak masalah. Mandub atau sunnah itu sholat tarawih secara berjamaah. Ini adalah bid'ah. Zaman dulu nggak ada. Zaman Nabi nggak ada sholat berjamaah. Salat tarawih itu tidak ada kan. Kalau di kitab ini tidak disebutkan. Ini adalah mandub katanya. Salat tarawih secara berjamaah. Jadi saya termasuk orang yang mengikuti ini. Jarang salat tarawih berjamaah. Mendirikan pondok. Zaman Nabi Muhammad tidak ada mendirikan pondok, tidak ada.
Tapi ini menjadi bid'ah yang sunnah. Ini ada pondok pesantren, ini pondok pesantren Raudhatul Thalibin, ada pondok pesantren Ar-Raudah, ada pesantren Istiqlal, ada pondok pesantren Nurul Jadid, ada pesantren Nurul Iman, ada pondok pesantren yang lain-lainnya. Banyak pondok pesantren. Ini karena ada santri Nurul Iman, ada santri Salafiyah alumni pondok pesantren Salafiyah Safiyah, ada pondok pesantren. Nah, ini adalah bid'ah yang sunnah. Ini mendirikan pondok pesantren atau madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah itu baru ada setelah beberapa tahun Nabi Muhammad wafat. Ratusan tahun ya. Jadi baru ada madrasah-madrasah klasikal. Kalau dulu mungkin orang belajar itu tidak secara klasikal. Jadi kalau madrasah itu kan, kalau bahasa Arab ini agak bagus. Madrasah itu tempat belajar. Tapi kalau sekolah itu kalau bahasa Yunaninya itu adalah waktu luang. Jadi kalau orang Yunani itu dulu belajar karena ada waktu luang. Selamat datang Bapak PAC. Jadi itu yang mandubah, yaitu yang sunnah adalah mendirikan pondok, mendirikan madrasah dan sebagainya. Itu sunnah. Bid'ah yang sunnah. Yang terakhir, nah ini yang berat lah. Makanya dulu yang keempat makruh. Bid'ah yang makruh. Dan ketika saya baca ini, ketika jadi takmir tidak jadi menghias masjid karena makruh, menghiasi masjid. Itu bid'ah yang makruh. Yang ketika jadi takmir agak gini juga mau menghiasi masjid karena ada kemakruhan di sana. Mau menghiasi ornamen. Jadi menghiasi masjid. Kalau ada masjid yang hiasannya sangat bagus, itu sesungguhnya makruh menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi mengatakan makruh menghiasi masjid. Ada masjid kok kubahnya emas, betul-betul emas, ini enggak ada penting. Atau masjid ornamennya habis ratusan juta gitu. Sedangkan yang miskin masih banyak. Yang miskin masih banyak, masjidnya dihiasi yang nggak penting-penting sampai ratusan juta. Tapi kalau pakai mic nggak apa-apa ya, yang mahal pakai toanya biar keras suaranya. Harus beli toa yang baru. Tapi kalau hiasan-hiasan nggak penting itu janganlah. Lebih baik pakai kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Menurut Syekh Nawawi Al-Bandani. Makanya waktu saya jadi takmir baca ini, berhenti saya menghiasi masjid. Karena juga dananya tidak ada. Jadi menghiasi masjid ini makruh menurut Syekh Nawawi Al-Bandani. Kalau ada yang mau bilang wajib ya silakan, saya tidak ikut. Saya ikut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Al-Penguloni. Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan yang Al-Penguloni. Jadi makruh menghiasi masjid. Mungkin menghiasi yang mewah ya, yang berlebihan. Ada bid'ah yang mubah. Bid'ah yang mubah itu ya apa ya? Membikin tepung jadi halus, membikin apa? Ada alat yang bikin tepung gitu ya. Itu katanya mubah. Pokoknya sesuatu yang tidak jelas itu, nyari kutu itu mubah lah. Nyari kutu. Tapi menurut Gus Baha, sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib, mendapat pahala. Itu Gus Baha lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ketua PAC sudah datang, jadi kita mulai tanya jawab. Kita mulai tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya, kalau tidak ada. Ada ya? Ya, silakan. Pan? Iya. Ya diberi. Langsung ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke penjelasan.
bagaimana kita kan mengetahui ada tradisi saparan itu yang biasanya kita membaca Aqidatul Awam. Nah, kebanyakan orang itu kan tidak memahami yang dibaca itu Aqidatul Awam, tapi mengatakan Abda'u. Meskipun bacanya sama kan begitu. Nah, mungkin dari tradisi itu mungkin bisa dijelaskan kembali mungkin Pak Yai terkait dengan kenapa saparan yang ada di Bali ini saya kira sangat unik dengan membaca Abda'u. Mungkin itu. Terima kasih atas pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, kalau ada pertanyaan makin malam makin panas, AC ternyata nggak mempan. Tad, mau tanya Tad masalah yang tadi Tad untuk apa namanya renovasi masjid Tad. Jadi sampai batas mana sih yang dinamakan kita harus menghias masjid? Karena tadi kalau mewah-mewahan menghias kan dikatakan bid'ah. Sampai mana batasan memperbaiki masjid dan merenovasi masjid yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bukan Al-Baghdadi, bukan yang dari Penghulu. Silakan Tad, itu saja pertanyaan aku dari saya. Ya, lagi satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa? Menghafal Quran. Kalau katanya tadi Ustaz menjelaskan pada zaman Nabi menghafal Quran ditulis apa? Ditulang-ulang gitu ya. Kan sesuai wahyu yang turun kan awal Iqra, tapi kenapa sekarang ini kok awal tuh Fatihah itu Pak Ustaz? Kok tidak Iqra? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ada 3 penanya. Wah, ini keren-keren semua. Itu ada pertama dari kepala sekolah ya, kepala sekolah MTS Nurul Jadid Pumeteran. Sekaligus banyak jabatannya sebagai sekretaris PAC Ansor Kecamatan Grogak. Karena ngaji santai lah, ngaji santai. Jadi sambil ngopi, sambil ngobrol santai ya. Nggak bisa ngerokok karena pakai AC. Di sini nggak. Jam berapa ini? Jam berapa ini sekarang? Jam 2 jam 9. Ya. Jam 9. Saya takut ada yang dicari nanti kan ya susah. Yang pertama pertanyaan adalah kenapa ketika kita saparan kita membaca Aqidatul Awam atau sering disebut dengan baca Abda'u. Tentunya ini perlu kita kajian siapa yang pertama membaca itu ya. Kenapa membaca itu? Cuman saya pernah beberapa bertanya kepada tokoh yang ini sudah valid ya, ada saksi dan sebagainya. Ini salah satunya adalah saya bertanya kepada penghulu Pegayaman, yaitu Haji Gopar, Tuan Guru Haji Gopar. Beliau adalah penghulu di Pegayaman. Di penghulu di Pegayaman ini ya kalau dari track record tidak usah kita ragukan. Jadi beliau ini mondok saja di Peloso itu kurang lebih 20 tahun. Jadi beliau jadi penghulu di Pegayaman, keilmuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini beliau namanya adalah Pak Haji Gopar. Dan ketika kami silaturahmi kepada beliau saat itu tanggal 8 Rabiul Awal kalau tidak salah. Nah, kebetulan saya meminta keterangan juga tentang Aqidatul Awam. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya Aqidatul Awam ini secara ya ini kita berbicara ini dulu, berbicara di luar hal yang nyata, di luar dampak yang nyata ya. Ini adalah pagar daripada akidah kita, pagar goib bahasanya mungkin ya. Atau pagar kampung kita. Karena barang siapa yang membaca Aqidatul Awam ini menjadi pagar secara utuh kampung kita. Hanya kalau kita mengistiqomahkan membaca Aqidatul Awam ini, maka kampung kita ini akan terjaga secara akidahnya, secara ya bahasanya genderuwo dan sebagainya. Maka kampung kita ini terjaga.
Jadi ini analoginya sehingga kami meyakini saat itu bahwa membaca Aqidatul Awam ini yang dilakukan di pantai. Jadi pantai ini kan biasanya kalau bahasanya kan tempat buang jin. Pantai ini kan tempat buang jin. Kata banyak orang. Dan kita membacanya di sana sehingga salah satunya mungkin ilustrasinya untuk menjadi benteng kita, benteng kampung kita. Pasti membaca di pinggiran pantai. Atau kalau ada yang tradisikan di masjid. Di masjid mentradisikan membaca Aqidatul Awam. Nah, kita sebagai warga Nahdiyin, sebagai warga yang meyakini bahwasanya ada sesuatu yang di luar kita, ini menjadi pagar kita. Kalau waktu itu bahasa beliau mendapat instruksi untuk membaca Aqidatul Awam ini setiap bulan. Bahkan setiap madrasah dan tempat masjid dan musola itu membaca Aqidatul Awam. Karena ini adalah bahasanya untuk ngeces, untuk apa ngeces itu apa? Isi kekuatan kembali pagar-pagar spiritual yang ada. Ya ada, pagar spiritual itu ada. Walaupun pagar betis ada, pagar nusa ada, pagar makan tanaman juga ada. Tapi ini pagar spiritual itu juga perlu adanya setruman, perlu adanya tambahan energi. Dari siapa? Dari kita. Dan salah satunya yang perlu dibaca adalah Aqidatul Awam. Jadi ini perlu dibaca. Ketika kami juga bertemu dengan salah satu tokoh tua di kampung juga sama. Membaca Aqidatul Awam itu adalah merupakan sebagai penjaga, sebagai benteng kita dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini bacaan bukan sembarangan. Ini bacaan yang tadi sudah diceritakan bahwa ini adalah bacaan dari pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mensinyalir kenapa para ulama-ulama wabil khusus di Bali atau di daerah-daerah yang lain itu membaca Aqidatul Awam ketika saparan atau bahkan ketika anak baru lahir itu dibacaan Aqidatul Awam. Ada yang mengatakan bahwa karena ini adalah akidah, minimal anak kecil ini yang pertama sekali berfungsi adalah pendengarannya. Karena pendengarannya pertama kali berfungsi, kita bacakan akidah yang paling dasar, yaitu Aqidatul Awam. Makanya kalau sudah belajar Aqidatul Awam ini, ya kalau belum pernah belajar Aqidatul Awam, jangan dulu belajar tafsir katanya. Aqidatul Awam belum selesai, udah mau belajar tafsir. Apalagi mau belajar Thoriqoh, jangan dulu lah. Jadi belajar tauhid dulu lah, belajar tauhid dulu, baru belajar Thoriqoh, biar nggak tersesat. Jadi itu mungkin sahabat Huda bahwa saya meyakini bahwa membaca Aqidatul Awam atau Abda'u ini oleh orang tua kita dulu yang diistiqomahkan itu karena doa menjaga kampung kita lah. Atau kalau mau menjaga kamarnya biar tidak dimasuki apapun ya baca Aqidatul Awam. Jadi mana-mana baca Aqidatul Awam ini diistiqomahkan. Karena ini sangat kuat ikatannya. Yang kalau semua baca kan luar biasa. Disambung menyambung. Ini adalah pengecas daripada pagar spiritual yang ada di kampung-kampung kita. Tidak mungkin satu kampung tidak ada kekuatannya. Tidak ada satu kampung pun yang tidak dipagari oleh orang tua kita dulu. Pasti. Ada yang mempagari, kalau dulu di pondok kerja salah satunya adalah pagarnya Burdah. Ada pagar Ratibul Haddad, ada pagar macam-macam. Di kampung-kampung kita, karena kita nggak tahu saja. Kita ini karena nggak paham saja. Orang tua kita dulu membabat itu ya bukan asal bawa parang saja. Tahun-tahun dulu. Apalagi datuknya Awi, baru datang ke Penghulon. Nggak mungkin datuknya Ilham ini datang ke Penghulon. Nggak mungkin cuma bawa sabit saja, enggak. Tetapi juga pasti bawa ngerabas katanya bas. Orang desa banyak punya tanah karena ngerabas ya. Kalau orang kota beli sama Belanda. Kalau orang kota beli sama Belanda. Kalau orang desa ngerabas katanya. Di kampung maupun di kota ya sama, ada kekuatan spiritual yang harus dijaga.
Ya, kita sebagai warga Nahdliyin yang kita meyakini Belanda dulu pernah kita usir, nenek moyang kita pernah mengusir Belanda karena berkat doa, dan hari ini itu dimustahilkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang ingin menjajah kembali Indonesia ini mengatakan bahwa tidak ada apa-apanya doa itu. Hijab tidak ada, Ribul Hadar tidak ada artinya bagi mereka yang pingin dalil. Tapi bagi kita warga Nahdliyin yang meyakini bahwa kita mengalahkan Belanda, karena kita yakin nenek moyang kita yang mengalahkan Belanda, yang mengalahkan Jepang. Datuknya Awi yang mengalahkan Belanda dulu, Datuknya Irfan yang mengalahkan Jepang dulu. Itu berkat doa. Tidak ada ujuk-ujuk kok Belanda kalah gitu, Jepang menyerah, ujuk-ujuk terus kita merdeka, ya enggak. Itu berdarah-darah dan doanya bertapa bertahun-tahun. Jadi kita tinggal menikmati saja. Terus sekarang ada orang mengatakan doa itu nggak penting, baca hijab nggak penting, baca Aqidatul Awam bid'ah, baca ini bid'ah. Itu orang yang ingin menjajah Indonesia. Dia ingin mengambil Indonesia dari tangan-tangan kita, tangan-tangan kita. Jadi seperti itu pertanyaan pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi netizen juga, kalau ada ya guru-guru kami yang menonton, kalau ada salah kata silahkan nanti baik WA pribadi maupun di media sosial bisa ditegur lah. Yang selanjutnya pertanyaan dari sahabat Ilham. Sahabat Ilham ini wakil Suriah, bukan. Wakil PAJ. Wakil PAJ. Sebagai bendahara yayasan dan juga yang berkecimpung di masyarakat. Kalau saya meyakini menghiasi masjid itu adalah menghiasi yang bermewah-mewahan. Yang tadi saya sebutkan, mimbar terbuat dari emas, terus sejadahnya terbuat dari sutra, dan juga hal-hal yang tidak penting yang seharusnya tidak terlalu penting tapi dibeli mahal gitu. Jadi ada apa ya? Ya mungkin tidak terlalu penting tapi dibuat. Sedangkan salah satunya kemakmuran masjid itu bagi saya ya ini bisa diperdebatkan. Ini bisa didiskusikan atau diperdebatkan bahwa kemakmuran masjid itu adalah salah satunya makmur di sekitar masjid. Dan mereka tidak canggung kepada masjid. Kalau masalah ornamen, ini kan bahasanya menghiasi, berarti pada tataran bangunan saja, fisik saja. Tetapi juga harus dibangun jiwanya. Makanya Indonesia itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi harus bangun juga jiwa-jiwa masyarakatnya. Tidak hanya membangun masjid-masjid yang ada, tapi jiwa-jiwa dari masyarakat nggak dibangun. Nah, kayak yang kami pahami menghiasi masjid itu berlebihan ketika mama gini, kondisi masyarakat lagi nggak punya uang, kondisi masyarakat lagi nggak punya dana. Nah, dipaksakan untuk menghiasi masjid. Kalau zaman dulu itu kerajaan-kerajaan dulu, raja-raja dulu itu seringkali membuat program yang fenomenal, yang ketika rakyatnya tidak mampu terus membangun sesuatu. Membangun sesuatu. Jadi menghias sesuatu yang nggak penting lah. Padahal masyarakatnya nggak mampu. Nah, ini mungkin menjadi makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat apa-apa. Ini kalau dikerjakan, ya tidak dapat apa-apa, dapat keindahan saja. Ditinggalkan dapat pahala. Jadi bukan berarti haram ya. Makruh. Makruh itu ya dikerjakan tidak apa-apa. Kalau ada yang enggak, ini saya ingin menghias masjid, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu ya. Jadi kalau pemahaman saya sangat yang berlebih-lebihan lah. Yaitu tadi sajadah dari sutra, terus mic-nya, gagang mic-nya dari emas, lapisan emas gitu. Emasnya 24 karat.
Mas leburan. Jadi mas leburan. Atau pegangan pintunya dari berlian atau batu permanik yang harganya puluhan juta, ya ini yang berat lah. Jadi itu mungkin yang makruh. Kalau masih sekedar aja ya enggak apa-apa. Semen masih banyak, membangun ya enggak apa-apa. Jadi itu mungkin sahabat ilham terkait masalah menghiasi masjid. Kalau masjid-masjid kita masih di Kecamatan Grogak masih standar-standar aja lah. Sebelum ada yang jadi destinasi wisata karena kemegahannya. Ada masjid yang di tengah laut. Siapa mau jamaah sana? Ada. Musola dia cari kan. Musola JMI. Ada masjid tengah laut, dibuat tengah laut, dijadikan bukan dijadikan masjid untuk beribadah, tapi dijadikan objek wisata. Masjid sebagai objek wisata. Atau ada masjid yang dibuat perahu, jadi seperti perahu dan sebagainya. Ini kan agak aneh-aneh juga ya. Tapi itulah hari ini dunia. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga. Jadi sahabat Bas, mantan ketua Rijalul Ansor, MDS Rijalul Ansor Kabupaten Buleleng. Ini Sedih itu. mantan kokam. Mantan bekokak. Jadi ketika Al-Quran turun, yang ditanyakan adalah kenapa Al-Quran pertama turun itu Iqra, tapi kenapa di urutan Al-Quran itu yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Dan ini banyak yang bertanya. Kalau baca bukunya Sobhi Sholih tentang Fi Ulumil Quran, dulu saya juga sering bertanya. Bahkan saya sempat bertanya kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir ketika ngantar beliau dari Gondol ke pondok dulu tahun 2005 atau 2006. Jadi saya sempat nanya juga. Di dalam bukunya Subhi Sholih itu juga menjelaskan bahwa urutan daripada Al-Quran itu sudah Nabi Muhammad yang menentukan. Ini adalah halaman pertama, ini halaman kedua, halaman ketiga itu ada yang satu surah tidak full langsung turun. Ada satu surah yang langsung full. Kayak surah Al-Alaq itu, Iqra itu kan cuman pertama kali turunnya 5 ayat. Yang setelahnya nggak langsung turun. Jadi dikatakan ini nanti lanjutannya ketika turun ayat ini ditaruh di surah Al-Alaq. Ada surah yang satu kali turun, surah Al-Mudaththir. Itu surah yang pertama yang satu full turun. Ada surah yang satu kali turun full itu ya surah Yusuf. Surah Yusuf itu langsung turun sekaligus. Dan itu Nabi Muhammad langsung dikasih tahu. Ini satu surah. Ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada yang gini, ada yang begini, ada yang begini. Tidak langsung sekaligus surah Al-Baqarah. Jadi secara berangsur-angsur kalau surah Al-Baqarah. Dan itu semua sudah makanya Nabi Muhammad punya sekretaris dulu. Makanya penting, sekretaris itu penting karena tukang catat. Sudah ada. Kalau sekretarisnya sibuk, Nah itu yang susah. Kalau sekretarisnya sibuk tidak jalan kegiatan. Ngandalkan wakil aja jadinya. Wakil sekretaris. Kalau sekretarisnya zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, jangan tanya ya. Ya kalau kita kalau zaman Nabi Muhammad sekretaris tak jadi Qurannya. Jadi sekretaris zaman itu ya kuat lah. Harusnya tepat aja lah. Sekretarisnya Nabi Muhammad. Ada sekretaris pribadi. Jadi sekretarisnya agak gini lah, agak jemet lah. Kalau sekretarisnya yang sini tidak tahu. Dengan nyuruh aja, tidak mau nulis. Kalau sekretarisnya Nabi Muhammad itu kan punya catatan ya, punya catatan. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, jangankan sekretaris Nabi Muhammad. Dulu suruhannya
Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi. Jadi sudah tersiar di beberapa kalangan Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir zaman. Tetapi belum diangkat kan. Umur 25 itu Siti Khadijah itu menurut cerita dari Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Juber itu. Jadi Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad membawa barang dagangannya Siti Khadijah itu didampingi oleh namanya Maisarah. Maisarah ini kalau sekarang perempuan, kalau dulu Maisarah itu laki-laki. Zaman Nabi Muhammad Maisarah itu nama seorang laki-laki, kalau sekarang perempuan. Nah, yang namanya Maisarah ini disuruh sama Siti Khadijah mencatat apa yang menjadi tindak tanduk hal ehwal daripada Nabi Muhammad dari baru berangkat sampai pulang. Ternyata itu sudah pernah ada mencatat itu. Jadi awi hati-hati wi, nanti ada yang nyatet kamu jalan-jalan. Ini bahaya juga wi. Ada bahaya yang dicatat dan di kerjaannya. Kok ini lewat ke barat, lewat ke timur, dicatat nanti wi. Dan Nabi Muhammad dulu dicatat oleh namanya Maisarah dan catatannya itu masih ada di perpustakaan Spanyol. Dan Mbah Mun pernah baca. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat begini, sampai di sini begini. Berdagang seperti ini sampai sedetail-detail dicatat oleh yang namanya Maisarah. Kita mau catat tidak ada yang mau catat. Urusan. Mungkin itu, jadi itu sudah daripada Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan Al-Fatihah ini adalah surah pertama di dalam Al-Qur'an. Surah itu surah Al-Baqarah, surah itu surah. Dan penempatan itu juga ada maknanya. Penempatan Al-Quran itu ada maknanya. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Baqarah sapi. Jadi Al-Baqarah ini sapi. Jadi surah Al-Baqarah ini sapi. Coba yang ayat yang ketiga Ali Imran. Keluarga. Keluarga itu terdiri dari tiga. Jadi bapak, ibu, anak. Hingga surah Ali Imran ini ada di surat 3. Yang selanjutnya An-Nisa ditaruh di nomor 4. Karena laki-laki boleh nikah 4. Tidak boleh nikah 4. Jadi ditaruh di An-Nisa itu surah keempat dan seterusnya. Silakan cari sendiri. Dan mana daripada karena kalau disebutkan malam ini tidak cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang menjadi kajian kita malam hari ini santai tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kita sambung lagi malam Jumat depan. Kita lanjut lagi kajiannya baru sampai Sabila Jinil Haqiqah Ramub tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabadu falam biwujubil ma'rifah min wajibillahi isri nasifah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.